Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kembali kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan aktivitas-aktivitas amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mampu mengantarkan diri kita kepada maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat mari kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi biyamal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat nantinya sama saya adalah orang yang ahli salawat di antara kalian, senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitasnya. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ada malam yang begitu spesial. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi sehingga disebutkan bahkan lebih istimewa lagi daripada 1000 bulan. Bahkan itu bisa bertambah-tambah lagi karena keberkahan yang ada di 10 terakhir Ramadan tersebut. Apabila kita meraih 1000 yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut, maka kalau dikira-kira itu 83 tahun. Ya. Andaikan kita membaca Al-Quran, maka kita seolah-olah membaca Al-Quran itu selama 83 tahun. Kalau kita mampu meraih malam 1000 bulan tersebut. Ya. Kita baca Quran setiap hurufnya, maka bisa jadi kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, taharraw lailatul qadri fil witr. Maka carilah malam Lailatul Qadar tersebut di malam yang ganjil, Ya. Min ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Ya, di 10 terakhir Ramadan. Maka ketika bulan suci Ramadan itu sudah tiba, kebiasaan Rasulullah itu adalah ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, senantiasa melakukan iktikaf atau menghidupkan di 10 terakhir Ramadan itu dengan amal ibadah hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tahun meninggalnya Rasulullah SAW, beliau melakukan iktikaf selama 20 hari. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan malam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam tersebut, maka sungguh dia tidak mendapatkannya. Jadi kalau tidak ada komitmen dalam diri kita untuk meraih malam tersebut, maka jangan sampai kita tersia-siakan dengan amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala serta maghfirah yang biasanya terjadi cuma setahun sekali ini. Jadi benar-benar harus senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan malam tersebut. Ini ketika idza dakhala al-ashral, jadi ketika masuk
di 10 terakhir Ramadan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengencangkan, ya, syadda mi'zarahu, senantiasa mengencangkan pakaiannya dan tidak mencampuri istri-istrinya atau bergaul berlebihan dengan istrinya. Jadi fokus pada menghidupkan malam tersebut. Kemudian ahyahu laila, Rasulullah senantiasa menghidupkan malam tersebut, wa aiqadha ahlahu, dan senantiasa membangunkan keluarganya apabila tiba di 10 terakhir Ramadan tersebut. Ya, senantiasa melakukan sholat. Jadi apabila seseorang melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar tersebut, maka Allah akan senantiasa memberikan ampunan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada hamba yang senantiasa melakukan salatnya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan Qur'annya, kita tahu bahwa man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Dilipat gandakan, setiap hurufnya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka penilaian di bulan suci Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar ini, bisa jadi beda di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menjadi 700 kali lipat, 7000 kali lipat. Tergantung dari komitmen kita, iman kita, apakah benar-benar serius menanggapi malam tersebut atau tidak. Ya, jangan sampai kita terlewatkan dengan malam tersebut. Ya. Jadi maqamahunna batigha. Ya. Apabila kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan ini, maqamahunna batigha hisbatihinna. Kemudian seseorang itu berada di dalam itu, di malam 10 terakhir Ramadan itu, melaksanakan ibadah karena mengharapkan pahala, karena mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya jelaskan tadi, maka akan mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahia lailatu witr. Dan Lailatul Qadar itu senantiasa berada pada malam yang ganjil. Yang ganjil itu yang mana? Rasulullah menyebutkan tis'in. Bisa jadi Lailatul Qadar itu turun pada malam 29 atau sab'in atau 27 Ramadan, ya, atau khamisatin atau 25 Ramadan, atau tsalits atau 23 Ramadan, atau akhirati lailah, atau di malam terakhir Ramadan tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita terlewatkan, karena malam itu lebih spesial. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu warruh. Karena pada malam itu turunlah para malaikat bersama dengan ruh. Ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, mengatur segala urusan pada malam itu. Jadi mengatur segala urusan. Min kulli amr, mengatur segala urusan. Jadi malam itu setan tidak bisa melancarkan kejahatan atau mengganggu manusia yang beribadah pada saat itu. Ya. Oleh karena itu, salamun hiya hatta matla'il fajr, maka kesejahteraan itu senantiasa meliputi, malaikat itu senantiasa membentangkan sayap-sayapnya, memberikan salam keselamatan kepada orang-orang yang senantiasa beriktikaf, berdiam diri, bermunajat kepada Allah, sholat karena imannya. Berikan salam keselamatan kepada orang-orang yang senantiasa berada di masjid tersebut, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Dan kita harus tahu bahwa tanda-tanda dari turunnya malam Lailatul Qadar itu, paginya itu, inna amarata lailatul qadri sofiyatun baljah. Jadi pada malam itu bersih, ya, bersih, tenang.
ka'anna fiha qamrun salti'ah sakinatun sajiyah. Jadi seolah ada bulan yang bersinar pada malam itu tenang dan tenteram. Kita merasakan ketenangan saat ibadah. Malam itu tenang, la barda fiha wala harra, dan ketenangan pada turunnya Lailatul Qadar tersebut adalah tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Tidak, la barda fiha wala harra, tidak dingin dan juga tidak terlalu panas pada malam itu. Dan di pagi harinya itu matahari itu keluar dengan redup. Laisa laha sya'a, laisa laha syu'a. Jadi tidak memancar seperti biasanya kita lihat. Ya, tidak memancar seperti biasanya yang kita lihat. Pada hakikatnya mithlal qamari lailatal badri, seperti rembulan pada paginya itu seperti rembulan di bulan purnama pagi harinya. Jadi sangat tenang sekali, damai kita rasakan pada paginya apabila malam itu sudah turun malaikat serta malaikat Jibril, paginya itu tenang seperti itu. Mudah-mudahan dengan kultum sikat ini bermanfaat bagi diri saya dan juga kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan kultum saya ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.